Salam Pancasila, Merdeka. Saya sampaikan banyak terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada semuanya, para tokoh agama, eh, dan ibu bapak semuanya yang hadir mengikuti kegiatan IMP Indonesia merayakan perbedaan pada kesempatan malam hari ini. Dan saya tahu bahwa ibu bapak saudara sekalian banyak sekali kegiatan, punya tanggung jawab. Tapi karena menganggap ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, bermanfaat, sehingga setiap hari Senin kita senantiasa meluangkan waktu untuk bersama-sama IMP untuk menjalin hubungan komunikasi, harmonisasi dari lintas keyakinan yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan tentang hukum sebab dan akibat atau bahasa Buddhisnya adalah hukum karma, di mana ada sebab maka menimbulkan akibat dan di mana ada akibat pasti diawali dari sebab. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini itu tidak terlepas dari sebab-sebab yang mendahului yang pernah kita perbuat. Walaupun kadang-kadang kita sudah tidak ingat, atau ada yang ingat atau yang sudah tidak ingat bahwa kita telah melakukan perbuatan seperti ini, seperti itu, tapi perbuatan itu mengikuti kita, akibatnya mengikuti kita. Pada saatnya matang, berbuah, berakibat, maka kita akan menerima hasil dari perbuatan-perbuatan itu, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Jadi banyak orang berpikir hukum karma itu selalu identik dengan sesuatu yang negatif. Nah, ini melihat dari seseorang yang biasanya kalau mengalami kesusahan, kesulitan, mengalami penderitaan, musibah, bencana, ya dengan mudah orang akan mengatakan itu karmanya. Sehingga konotasi karma itu seolah-olah selalu negatif. Padahal itu adalah hukum perbuatan. Perbuatan yang dilakukan, yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan. Halo, tes. Iya. Oh, Baru Bante. menghilang. Kental ya. Nih, mohon maaf. Ini memang sinyalnya jelek. Di sini lagi baru hujan. Iya, iya, iya. Jadi saya ulangi. Ada pikiran yang baik, ucapan yang baik, perilaku yang baik yang kita katakan itu adalah perbuatan baik. Yang mana akibatnya akan membuat siapapun yang melakukan kebajikan ini hidupnya bahagia. Sekarang ataupun yang akan datang. Begitu pula dengan pikiran, ucapan, perilaku yang buruk. Itu kita katakan sebagai perbuatan yang buruk. Pikiran yang buruk, ucapan buruk, perilaku yang buruk ini adalah perbuatan yang buruk. Yang menimbulkan penderitaan sekarang ataupun yang akan datang. Jadi hukum perbuatan ini atau hukum karma ini bukan hanya negatifnya, tapi juga ada positifnya, ada baiknya. Perbuatan baik mendapatkan kebaikan, perbuatan buruk mendapatkan keburukan yang kita perbuat. Yang artinya kita tidak akan pernah memetik sesuatu yang memang bukan tanaman kita. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu pergi ke sana kemari mencari pelindungan kalau kita memang tidak pernah melakukan keburukan. Karena kita pasti tidak akan menerima akibatnya kalau kita memang tidak pernah menanam sebabnya. Tapi kalau kita sudah melakukan perbuatan buruk, ya, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, maka perbuatan buruk itu akan menimbulkan penderitaan dalam kehidupan kita sekarang
ataupun kehidupan yang akan datang. Contohnya perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang buruk. Mungkin orang lain tidak tahu kalau kita melakukan perbuatan buruk. Salah satu contohnya misalnya kita menipu atau kita mencuri. Orang lain bisa saja tidak tahu kalau kita melakukan tindakan itu. Mungkin kita juga sukses melakukan kejahatan itu, tapi kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri bahwa kita telah melakukan perbuatan menyimpang, perbuatan yang buruk. Sehingga kita pun juga pasti menikmati hasil dari kejahatan itu dengan tidak nyaman, tidak tenang, takut ada yang mengetahui perbuatan kita dan akhirnya diperlakukan dengan hukum yang terjadi di suatu wilayah atau di sebuah negara. Nah, maka karena itu ini beda sekali tentang hukum karma atau hukum perbuatan dengan hukum adat atau hukum negara. Kalau hukum adat ataupun hukum negara itu hanya berlaku di daerah tertentu atau di negara tertentu. Dan itu harus ada saksi-saksinya, harus ada bukti-buktinya yang membuat dia harus dijatuhin sesuai dengan hukum kesepakatan yang terjadi, yang dilakukan, yang diterapkan di wilayah itu atau di negara itu. Dan itu tidak akan berlaku di wilayah lain atau di negara lain. Tapi berkenaan dengan hukum sebab dan akibat ini, ada yang tahu atau tidak ada yang tahu. Dimanapun kita melakukan kebajikan, maka kebahagiaan yang akan kita rasakan. Dan dikala kita melakukan keburukan, maka penderitaan akan kita rasakan. Nah, perbuatan yang bisa menimbulkan akibat itu adalah dikala perbuatan itu didasari dengan niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak akan menimbulkan akibat. Nah, yang tahu niat itu siapa? Yang tahu niat itu adalah diri orang itu sendiri. Niatnya seperti apa dan bagaimana. Misalnya, ada orang yang buta, kemudian dia berjalan, walaupun dengan kegelapan, dengan kebutaannya, dia berjalan. Dan akhirnya bisa saja dia menginjak-injak binatang yang ada di sekelilingnya dia. Akhirnya ada yang sampai pingsan binatangnya, ada yang sampai cacat, atau sampai mati misalnya. Karena dia tidak mengetahui itu, tidak melihat itu, tidak ada niatan melakukan itu, maka dia tidak akan menerima akibat dari apa yang terjadi itu. Tapi kalau orang sudah melihat, orang sudah mengetahui, dan kemudian ada niat, seperti hanya orang yang tidak buta, kemudian dia melihat, dia mengetahui, dia punya niat menginjak-injak, dan akhirnya ada binatang yang sampai pingsan, ada yang sampai cacat, atau sampai meninggal dunia, maka niatan yang buruk yang dia miliki itu akan menimbulkan penderitaan. Nah, kalau suka menyiksa, suka membunuh, suka melanggar sila, ya tidak, maka dia akan mengalami penderitaan dalam kehidupannya sekarang. Bisa saja misalnya orang yang suka menyiksa, membunuh makhluk hidup, suka menyiksa, membunuh teman-temannya, orang lain, atau makhluk hidup lain. Akibat yang akan dia terima, dia pikirannya pasti tidak tenang. Takut nanti akan dibalas oleh teman yang dilukai, yang disakiti tadi, atau oleh keluarganya kita bunuh. Kita akan hidup dalam kondisi ketakutan. Atau bisa saja kita akhirnya sakit-sakitan dan berakibat usianya pendek. Dalam kehidupannya sekarang sudah menderita seperti itu. Dan kalau lahir di kehidupan yang akan datang, dengan keburukan-keburukan yang pernah dilakukan, suka menyiksa, membunuh makhluk hidup tadi, dia bisa saja lahir dalam kondisi keluarga, di dalam keluarga yang tidak baik dan cacat. Itu akibat dalam kehidupan sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Orang yang kikir, tidak suka memberi, tidak suka membantu,
menolong sesama atau orang-orang yang membutuhkan atau ke tempat-tempat ibadah, hidupnya tidak akan pernah mencapai kondisi kemakmuran. Hidup akan selalu dalam kondisi kekurangan. Nah, memang kadang-kadang orang berpikirnya, lah wong saya saja susah, mau bagaimana membantu orang, bagaimana berbuat baik sama orang, atau berbuat baik ke tempat ibadah, gitu. Maka semakin dia merasa tidak bisa melepas, ada keserakahan di situ, ada ketamakan di situ, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki waktu itu, dan dia tidak bisa berbagi. Maka di dalam kehidupannya ini dia hidupnya susah, kehidupannya akan datang, kehidupan berikutnya juga tidak akan ekonominya menjadi lebih baik. Jadi dia akan selalu dalam kemiskinan. Tapi kalau dia walaupun mungkin hidupnya pas-pasan, kalau ada orang susah kita bisa berbagi, kalau ada tempat ibadah kita mau memberi untuk membantu, apalagi dalam proses pembangunan misalnya seperti itu. Itu kebaikannya besar yang membuat kehidupannya bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih makmur, menjadi sukses. Dan kehidupan berikutnya, kalaupun misalnya terlahir kembali, dia bisa terlahir di dalam kondisi keluarga yang kaya. Yang artinya gini, kalau orang punya kebajikan banyak, kebajikan yang bisa dilakukan dengan beramal tadi, atau dengan memiliki sila moralitas yang baik untuk menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, berbohong, mabuk-mabukan. Kalau menghindari 5 sila ini dan kemudian berupaya untuk berbuat kebajikan dengan berdana, dengan menjalankan sila, dengan melaksanakan meditasi untuk menjernihkan, membersihkan kotoran batinnya, maka kebajikan yang dia lakukan semakin banyak, semakin besar, membuat hidupnya kaya raya. Jadi dia bisa memiliki kekayaan yang melimpah, kedudukan yang tinggi, kekuasaan yang luas, nama harum di mana-mana, bahkan memiliki banyak pengikut. Kalau kita memang memiliki nilai-nilai kebajikan itu. Tapi kalau kita memiliki kebajikan yang sedikit, ya bisa saja kita memiliki harta yang sedikit, kedudukan yang rendah, kekuasaan yang sempit, nama harum yang tidak menyebar kemana-mana, ya keharuman namanya hanya di sekelilingnya, atau bahkan dia tidak memiliki pengikut yang banyak. Kalau lebih daripada itu ya mungkin tidak pernah berbuat kebajikan, ya tidak punya kekayaan, tidak punya harta, tidak punya kedudukan, tidak punya nama, pengikut, dan lain sebagainya. Nah, maka karena itu kalau kita memang hidupnya ingin hidup bahagia dan meninggal masuk surga, harus mampu mengendalikan diri supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk. Sungguh baik mengendalikan pikiran dari pikiran-pikiran yang buruk, sungguh baik mengendalikan ucapan dari ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan percekcokan, perselisihan, pertikaian, yang mengandung unsur-unsur kebencian. Sangat baik mengendalikan perilaku kita untuk tidak melukai, tidak menyakiti, dan bahkan tidak menebarkan kebencian dari perilaku-perilaku kita. Maka dengan kita mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal itu semua, itu adalah langkah yang baik, langkah yang tepat, walaupun tidak gampang. Tapi itu adalah langkah yang tepat untuk kita bisa menjalani kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Karena kita ingin hidupnya bahagia, ya mulailah kita berpikir menanam. Menanam dan terus menanam kebajikan. Ya, maka ada satu kata yang sering saya katakan bahwa menabur kebajikan, memetik kebahagiaan. Di mana kebajikan telah kita lakukan, maka kebahagiaan akan kita rasakan. Di mana kebahagiaan telah kita rasakan, pastilah kebajikan telah kita lakukan. Itu menjadi hukum sebab dan akibat. Kalau ada orang-orang yang saat ini mengalami kesusahan, kesulitan, sakit-sakitan, ekonominya susah,
ya jangan karena alasan itu semua, akhirnya kita menghalalkan keburukan. Karena kadang-kadang pikirannya sudah cudel. Ya, yang penting saya bisa menyelesaikan masalah ini, masalah caranya benar atau tidak penting. Yang penting saya bisa menyelesaikan itu. Kalau masalahnya, solusinya benar, tidak ada masalah. Tapi kalau solusinya itu tidak tepat, maka bisa saja permasalahan kita itu seolah-olah selesai, tapi menimbulkan permasalahan baru di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya, orang kan menderita kadang-kadang karena perekonomian untuk kebutuhan hidup, kemudian karena kesusahan kesulitan, dia berpikir mencuri, dia berpikir korupsi, dia berpikir untuk melakukan kejahatan. Nah, mungkin dia sukses melakukan itu dan terpenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi karena langkahnya tidak tepat, akhirnya bisa saja kalau ketahuan orang masa bisa dipegang, dipukulin, dibikin benjut, akhirnya dikembalikan kepada aparat. Kadang-kadang masyarakat sudah sangat jengkel sekali, sehingga begitu ada orang melakukan kejahatan, dibikin benjut dulu, baru diserahkan ke aparat. Walaupun itu tidak tepat, tidak harus dilakukan dengan begitu, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, ada juga yang memang langsung ditangani oleh para untuk mungkin dimasukkan penjara. Yang artinya permasalahannya itu menjadi berkepanjangan. Maka walaupun sesulit apapun hidup kita, janganlah pernah berpikir untuk melakukan keburukan. Dan berusahalah untuk melakukan kebaikan dari mulai hal yang kecil. Bante, saya ekonomi susah, gimana saya bisa berbuat baik? Kita masih punya tangan, punya kaki. Gunakan tangan kaki kita untuk berbuat baik. Misalnya pergi ke tempat ibadah, di mana tempat ibadah ini kan digunakan orang untuk belajar menjadi orang baik, untuk memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang baik. Nah, kita bersihkan di sana. Datang lebih awal, dibersihkan, disiapkan tempatnya, ya baru kemudian orang-orang bisa sembahyang dengan nyaman. Itu sudah melakukan kebajikan dengan tenaga kita. Punya ilmu, gunakan ilmunya. Ya mungkin mau menjadi penceramah atau mau menjadi pendakwah dengan pengetahuan yang dimiliki, silahkan. Tapi kalau kita melakukan itu semua atas dasar karena ingin dapat uang, ya kebaikan kita akan seharga uang yang kita terima. Tapi kalau kita melakukan itu karena keyakinan bahwa kalau kita menanam kebajikan, pasti akan memperoleh kebahagiaan. Misalnya, seperti yang tadi Bante bilang, kita tidak punya apa-apa, ekonomi susah. Dan kemudian kita sering pergi ke tempat ibadah, bersih-bersih tempat ibadah, orang akhirnya sembahyang dengan nyaman. Begitu suatu saat mungkin ada orang yang melihat sikap kita, perilaku kita yang bisa dipercaya, yang bisa membuat tempat itu menjadi nyaman, bersih. Dan kebetulan mungkin beliaunya ini butuh karyawan yang membersihkan rumahnya atau pekarangan rumahnya misalnya, kebunnya. Mungkin bisa bertanya, Pak, Bapak kerja di mana? Saya pengangguran, Pak. Bagaimana kalau kamu ikut saya? Nanti jadi karyawan, saya jadi tak bayar sekian-sekian. Itu karena kita mau menanam dulu. Coba kalau kita susah dan kemudian tidak mau melakukan itu. Dan hidup kita tetap aja mengalami kesusahan. Lebih-lebih kalau karena alasan kesusahan kita malah melakukan keburukan. Sudah susah membuat susah orang, nah itu akan semakin hidupnya tetap susah. Maka solusi kita, sesusah sesulit apapun kehidupan yang kita saat ini jalani, mari kita terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang berbudi, menjadi orang-orang yang terpuji karena perilaku sikap yang baik yang kita miliki. Sehingga akan membuat kondisi kita dari kondisi yang susah menuju kehidupan yang menjadi lebih baik, lebih baik. Dan itu banyak contoh-contoh yang terjadi di dalam kehidupan sekeliling kita. Ada juga yang memang kondisinya susah, yang kemudian membuat susah orang tadi. Sudah hidupnya susah, sulit, menderita, malah melakukan kejahatan-kejahatan. Ini juga lebih banyak lagi. Tapi kalau yang dari susah kemudian dia mau berubah untuk menjadi lebih baik,
untuk terus melakukan hal yang berguna bermanfaat, akhirnya perubahan kehidupannya menjadi lebih baik, itu ada juga, walaupun tidak sebanyak seperti yang tadi sudah hidupnya susah membuat susah orang gitu kan. Tapi ada juga kondisi orang yang hidupnya baik, tapi dia tidak mau melakukan hal yang baik. Artinya dia hanya menikmati timbunan kebaikan-kebaikan di masa lalunya. Mungkin karena dulunya suka memberi, membantu, menolong, akhirnya kehidupannya eh, terlahir di dalam kondisi keluarga yang baik, dan dia tidak mau sekolah, tidak mau kuliah, tidak mau bekerja, hanya menikmati hasil dari apa yang pernah ditanam sebelum-sebelumnya. Yang terjadi, apa yang dimiliki dinikmati terus-terusan itu akan habis. Dan kemudian kehidupannya akhirnya menjadi semakin susah, menjadi semakin susah lagi. Dari kondisi kehidupan yang terang benderang menjadi semakin gelap, karena dia tidak pernah mau berpikir untuk menanam dan menanam lagi. Tapi ada juga orang yang sudah kelahirannya baik, kondisinya baik, semuanya baik, dan dia tetap berupaya melakukan hal yang baik. Nah, orang-orang seperti ini tidak banyak, walaupun tidak banyak, ya tetap ada orang yang kehidupannya baik, kondisinya baik, dia tetap menjadi orang-orang yang baik, tetap melakukan hal yang berguna bermanfaat bagi kehidupan ini. Maka kehidupan yang selalu berubah, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Kalau kita mengalami penderitaan, kita introspeksi diri, mengendalikan diri supaya tidak menanam bibit yang buruk yang mengakibatkan penderitaan kita terus bertambah, tapi kita berupaya untuk mengendalikan diri dan melakukan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, yang ada pastinya kehidupan ini akan menjadi lebih baik dikala kita semuanya mulai berpikir yang baik, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, di depan orang atau di belakang orang, di tempat ibadah kita berbuat baik, di rumah kita berbuat baik, di lingkungan masyarakat, dimanapun, kapanpun kita berbuat kebajikan. Karena tentunya kebajikan menjadi sebab untuk memperoleh kebahagiaan lahir batin, duniawi, dan bahkan surgawi. Ini yang sedikit saya sampaikan berkenaan dengan hukum karma, hukum perbuatan yang membuat kita mengalami bahagia dan menderita. Jadi bahagia menderitanya hidup kita tergantung pada perbuatan kita. Surga nerakanya kita tergantung pada perbuatan kita. Bebas dan tidak bebasnya kita dari penderitaan tergantung pada perbuatan kita. Maka kalau kita mengetahui akibat dari perbuatan buruk menimbulkan penderitaan, bisa terlahir di alam menderita, di alam neraka, mari dengan segala daya upaya yang kita miliki, kita mengendalikan diri untuk tidak melakukan keburukan, dan kemudian mendorong diri kita untuk dengan penuh keyakinan, kebijaksanaan, kemampuan, dan kemauan untuk senantiasa berbuat kebajikan. Maka dalam kata-kata di dalam Dhammapada kita pernah mengatakan bahwa hidup sampai 100 tahun apabila kita tidak mengenal ajaran benar dan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang berguna, bermanfaat, yang memiliki nilai-nilai kebajikan, maka hidup 100 tahun adalah kehidupan yang sia-sia. Tapi hidup walaupun sesaat, hidup walaupun singkat, kalau kita bisa mengenal ajaran benar, dan kemudian kita senantiasa berbuat kebajikan, menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan, yang senantiasa menabar kebajikan, maka hidup yang singkat ini tidak sia-sia. Semoga Ibu saudara sekalian semakin teguh, semakin kokoh di dalam upayanya untuk senantiasa menabur kebajikan. Salam kebajikan, salam semua saudara, salam Pancasila Merdeka. Terima kasih.
Terima kasih Bante Anumodana atas pemaparan materi yang telah diberikan pada malam hari ini. Tentunya pasti akan bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terkhususnya bagi pada malam hari ini yang berada di ruangan Zoom maupun yang nantinya akan mendengar cerita-cerita dari tokoh-tokoh yang luar biasa pada malam hari ini yang ikut serta hadir. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi menanggapi bagi para tokoh agama yang telah hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini yang sudah hadir ada tokoh agama dari agama Islam, agama Dari Konghucu, Mbak Zela. untuk yang pertama kita Dari Hindu. Mempersilakan untuk yang agama Konghucu Konghucu. dulu. Ya. Apakah sudah siap, Romo atau Ramani? Dengan Bapak Bense Johan Ajuan mungkin bisa bergabung atau dengan Pak Junarto mungkin? Diwakilkan saya, Mbak Wulan. Oh ya, baik. Desa ada Pak acara. Junarto, silakan. Terima kasih. Ya, Mbak Sela. Nanti di Jobuno, salam semua kita saudara. Salam saudara. Pemaparan yang sangat bagus dan semua agama saya yakin ada, termasuk di agama kita, itu yang saya imani bahwa hukum sebab akibat sifatnya memang universal. Semua makhluk ciptaan Tuhan pasti akan mengalami itu. Dalam kehidupan kita sering orang menjadi kita. Sama seperti kita juga bisa sakit, bisa susah, ingin hidup nyaman. Mestinya kita juga tidak mau dibenci. Tapi dalam kenyataan hidup kita pasti akan mengalami itu. Nah, itulah yang menjadi mungkin introspeksi kita masing-masing bahwa kita mungkin tempo dulu sebelum kita dilahirkan ke dunia, pasti kita juga pernah mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing, sehingga kalau kita terlahir kembali, pasti kita akan mengalami itu. Dalam hidup kita memang sering dikatakan caci maki, itulah adalah bahan introspeksi diri kita. Apakah kita lebih suci dari mereka, lebih mulia dari mereka? Ajaran agama kita masing-masing tidak ada satu ajaran agama yang kalau kita dibalas dengan kejahatan, membalas juga dengan kejahatan. Sesuai yang kita imani di Konghucu, balaslah kebajikan dengan kebajikan, kejahatan dengan kelurusan. Sama seperti dalam kehidupan kita masing-masing, mungkin kalau kita dibenci orang lain, marilah kita doakan teman kita, orang yang membenci kita, yang menjadi kita, untuk sadar, untuk kembali ke jalan kebajikan. Sehingga emosi kita, api apa yang berkobar-kobar di dalam kita, amarah, bisa reda, dan kita bisa memupuk buah-buah kebajikan dalam diri kita masing-masing. Kita sering menyalahkan orang lain dalam kehidupan kita. Orang baik memberi kita suatu kebahagiaan. Orang yang kurang baik dalam kehidupan kita memberi kita pengalaman tentang kehidupan.
orang yang paling buruk pun dalam kehidupan kita memberi kita pelajaran dan pengalaman untuk berbuat suatu kebajikan. Dan orang yang paling baik dalam kehidupan kita memberi kita kenangan. Sesuai dengan ajaran agama yang saya imani, hanya kebajikan Tuhan berkenan dan pegang erat dan miliki yang satu itu, kebajikan. Demikian Bante Tejo, tanggapan dari kami, Agama Konghucu, Mbak Sela. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam semua kita saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Romo atas tanggapan yang telah disampaikan. Mungkin dari Bante Teja ada yang ingin disampaikan atau menanggapi dari tanggapan Romo Nah, tersebut? disampaikan yang lain dulu, dari agama-agama yang lain dulu, baru nanti. Baik. Untuk Kasih kesempatan selanjutnya, yang lain supaya waktunya tidak berkepanjangan. baik Bante. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk tokoh agama Hindu. Apakah sudah siap? Ya, terima kasih Mbak Sela. Suara saya kedengaran? Ya. Salam Terdengar, semua Romo. saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Romo sudah menyampaikan pencerahan yang sangat baik gitu terkait hukum karma. Persis identik dengan pandangan Hindu. Kalau di Hindu, karma pala atau hukum karma ini adalah sebagai salah satu dari 5 keyakinan yang harus disadari dan diyakini oleh umat Hindu. Salah satunya ini adalah hukum karma. Dan ini mengajarkan, kalau di Hindu, mengajarkan kita, seluruh umat manusia, karena ini berlaku untuk seluruh umat manusia, karena seluruh umat manusia adalah ciptaan Tuhan. Ini adalah hukumnya Tuhan, hukum karma dan pala. Sebab dan akibat. Dan juga mengajarkan pada manusia, supaya manusia bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Yang ketiga, menyadarkan pada manusia bahwa tugasnya manusia adalah untuk berkarma. Dan pahalanya itu adalah ditentukan oleh Tuhan. Kapan dan berapa besar pahalanya itu ditentukan oleh Tuhan. Dan ini adalah suatu, harus diyakini bahwa ini adalah satu keadilan dari Tuhan. Ya, keadilan karma dan pala. Sehingga kapanpun, kalau di Hindu itu ada 3 jenis hukum karma pala. Yang pertama adalah sancita karma pala. Ini dari keadilannya. Ini bisa saja karma. Karma ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pikiran, yang dilakukan oleh panca budindriya kita, atau indria sensorik kita. Ada 5, hidung, telinga, mata, lidah, kulit itu, panca karmendriya kita. Dan juga yang dilakukan oleh panca karmendriya kita, itulah indria motorik. Semua itu, berpikir pun kita harus berpikir baik. Berbicara pun kita harus berbicara santun, berbuat pun harus kita berbuat baik itu. Itu karma, semua karma itu. Dan pahalanya ditentukan oleh Tuhan. Jadi sancita karma pala itu adalah pahala yang kita terima sekarang dari hasil perbuatan kita yang lalu. Makanya orang bisa lahirnya pincang atau lahirnya cacat, lahirnya ini, itu karena karmanya yang dahulu. Atau juga mereka sudah bersusah payah, mereka tidak menghasilkan apa-apa, ekonominya masih tidak bagus, tapi temannya tidak susah payah tapi berjalan ekonominya bagus. Ini adalah karena karma yang dahulu dia terima sekarang. Dan yang kedua, prarabdha karma pala. Yang perbuatan yang sekarang diterima sekarang, pada kehidupan sekarang. Kemudian kriyamana karma pala, perbuatan yang sekarang bisa diterima pada kehidupan berikutnya. Maka dari itulah Hindu juga ada
punarbawa atau kelahiran kembali ini keadilan gitu. Kenapa orang manusia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk adil, untuk hidup kembali, terlahir kembali, untuk memperbaiki karmanya, supaya karmanya suci. Kalau sudah karmanya suci, tidak terikat oleh duniawi, dia akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, ini satu keadilan. Jadi punarbawa atau kelahiran kembali itu adalah sangat terkait sekali dengan hukum karma gitu. Kalau dia bisa moksa, menyatu dengan Tuhan kembali, dia tidak lahir kembali gitu. Dia lahir kembali itu memberikan kesempatan pada manusia untuk berkarma baik, berkarma suci dan luhur. Jadi di Hindu itu kalau karmanya suci, sudah tidak terikat oleh duniawi lagi, melihat batu, melihat emas itu sama, melihat cacian, melihat pujian itu sama, itu sudah tidak terikat oleh duniawi. Maka dia bisa kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manunggaling Kaulo dan Gusti. Kalau dia bisa berbuat baik, kalau berhutang dia membayar segala mana itu manusia, dia masuk surga. Kalau berbuat jahat masuk neraka gitu. Kalau dia masih ke surga dan neraka itu sebagai rest area kehidupan saja. Dia kembali lagi diberikan kesempatan itu. Jadi hukum karma dan punarbawa itu sangat terkait sekali. Jadi manusia harus paham betul, dia harus berkarma baik gitu. Ini adalah suatu keadilan. Pahalanya ditentukan oleh Tuhan dan kapanpun, kalau diberikan sekarang atau diberikan pada kehidupan yang akan datang atau diberikan pada kehidupan yang sekarang gitu. Itu persis sama modelnya, tapi memang ditanamkan kepada kita, diberikan kesempatan untuk lahir kembali, harus berbuat baik. Yang di Hindu dikatakan subha karma, harus berbuat baik, atau niskama karma, karma yang kita lakukan secara tulus, santun, dan menyejukkan pada yang lain gitu, mensejahterakan yang lain gitu. Sangat terkait sekali dengan, karena Buddha dan Hindu itu kan sangat terkait sekali gitu. Ya, terima kasih Bante. Salam semua saudara. Terima kasih Romo atas tanggapan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya dari agama penghayat ada Romo Oto. Silakan Romo. Bagaimana Romo Oto? Apakah sudah siap untuk memberikan tanggapan? Atau kita lanjutkan ke agama Islam? Maaf Mbak Zela, dari agama Islam ini masih ada tamu sebentar. Bisa ini kita tunggu Romo Uto dulu. Pak Uto mungkin sudah siap? Baik, terima kasih. Mohon maaf ini saya tidak bisa on cam ini karena masih juga ada tamu, tapi pada prinsipnya demikian, bahwa kalau menurut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ada istilah ngunduh woing pakarti. Jadi ngunduh woing pakarti itu sama dengan seperti apa yang diuraikan oleh Romo Bante, kemudian Nyoman Sutantre dan sebagainya, yang disebut dengan karma pala. Nah, kalau secara dari perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita ini dilahirkan mendapatkan satu karunia, sebenarnya satu karunia. Adanya beberapa nafsu-nafsu yang ada. Jadi nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tetapi kita harus bisa memanage. Oleh karenanya, kalau di cara kepercayaan kita harus sering-seringlah istilahnya itu nutupin babakan Hawa Songo. Jadi Hawa Songo itu apa saja? Ada dua mata kita itu harus melihat sesuatu yang baik-baik. Kemudian dua telinga kita juga harus mendengarkan dari suara-suara yang baik. Jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang jelek kemudian akan menimbulkan nafsu yang warna hitam atau nafsu yang warna merah menjadi satu amarah. Karena amarah itu asalnya dari telinga. Kemudian satu, mulut kita. Mulut kita hendaknya juga harus berbicara yang baik-baik. Karena diyakini bahwa ucapan kita itu adalah doa. Sehingga kita harus bisa mengucapkan berkata-kata dengan yang baik, santun, dan bijak. Kemudian
ada hidung, ada 2 lubang hidung kita. 2 lubang hidung kita pun juga harus bisa mencium sesuatu yang baik. Jangan sampai bahwa kita mencium sesuatu yang jelek kemudian kita akhirnya bisa mengarah kepada hal-hal yang sifatnya kejelekan. Kemudian juga ada 1 lubang kita yang disebut dengan, kalau di dalam adalah sukmo kencono, yaitu adalah nafsu seksual. Itu pun juga harus bisa benar-benar harus bisa kita manage dengan baik. Oleh karenanya bahwa sebenarnya semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Indonesia tidak hanya 6 tapi beratus-ratus bahkan ya, itu semuanya akan mengajarkan pada hal-hal yang sifatnya kebaikan. Hanya manusialah bagaimana kita bisa menyikapi agama yang kita anut ini untuk bisa berbuat sesuatu yang baik. Saya pikir demikian aja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan rahayu, rahayu, salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Romo Oto atas tanggapan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, mungkin dari agama Islam, apakah sudah siap? Mohon maaf, belum ini Mbak Zela. Mungkin dengan Bante menanggapi dari para tokoh tadi, bisa Bante terlebih dahulu. Oh iya, baik. Dari beberapa tanggapan yang telah disampaikan, mungkin dari Bante Teja ada kalimat yang ingin disampaikan untuk menanggapi beberapa tokoh agama yang telah menyampaikan tanggapannya. Monggo Bante. Baik. Jadi semuanya juga sudah menyampaikan dengan baik sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan pandangan pengertian yang diperoleh dari keyakinan masing-masing. Dan tidak ada permasalahan tentang hukum alam yang disebut dengan hukum karma atau hukum perbuatan. Jadi kita yang melakukan, kita sendiri yang akan menerima akibat dari perbuatan itu. Jadi tidak bisa perbuatan ini kita wariskan kepada siapapun. Semua orang akan menerima, mewarisi akibat dari perbuatan yang dilakukan masing-masing. Jadi baik dan tidak baiknya kita, bahagia menderitanya kita, surga nerakanya kita, ya bebas dan tidak bebasnya kita dari penderitaan samsara ini tergantung dari upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, mungkin kita juga perlu untuk hati-hati di dalam kita menggunakan ajaran agama ini. Karena di satu sisi bisa menimbulkan nilai-nilai kebajikan yang besar, tapi di satu sisi yang lain bisa menimbulkan hal yang buruk yang besar juga. Jadi kalau kita pergi ke tempat ibadah adalah tujuannya adalah untuk belajar ajaran agama supaya kita punya keyakinan yang benar dan kemudian memiliki kebijaksanaan untuk berpikir, bertutur kata, berperilaku yang benar, yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang membawa buah kebahagiaan pada kehidupan kita ataupun kehidupan orang lain, makhluk lain yang ada di sekeliling kita. Artinya perbuatan baik yang kita lakukan semakin banyak bisa dirasakan oleh banyak orang, itu kebajikannya besar. Kayak misalnya contohnya kita menyisihkan sebagian yang kita miliki untuk berbuat baik ke tempat ibadah. Di mana tempat ibadah ini bukan milik pribadi, tapi milik semua orang. Sehingga dari satu orang ke orang yang lain, mereka menyisihkan sedikit demi sedikit untuk membangun tempat ibadah. Itu milik umum lah istilahnya begitu. Nah, maka kalau kita membangun sarana umum itu, ya karena sarana umum ini sebenarnya bukan hanya tempat ibadah, tapi bisa jalan, bisa jembatan, bisa rumah sakit, bisa sekolahan atau sarana-sarana umum yang lainnya. Itu kebaikannya besar bagi siapapun yang terlibat dalam pembangunannya itu. Tapi akan menimbulkan dosa yang besar, karma buruk yang besar. Dikala itu kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, untuk kepentingan keluarga kita. Misalnya dengan menggunakan nama agama,
Orang mungkin susah-susah dari banting tulang, peras keringat, siang malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, mereka menyisihkan sedikit demi sedikit apa yang dia miliki untuk berbuat kebaikan di tempat ibadah, di mana tempat ibadah itu menurut ya semuanya adalah ladang yang tepat untuk berbuat kebaikan. Tapi mungkin dari oknum-oknum tertentu kita gunakan itu untuk ke diri sendiri. Itu malah dosanya menjadi semakin besar. Kalau kita bisa memberi, itu kebaikannya besar. Tapi kalau keperluan sarana umum yang dimiliki oleh orang banyak untuk kepentingan pribadi, itu dosanya juga besar. Jadi kita bukan hanya melihat dari pahalanya besar, tapi ada keburukan besar di sana karena kita tidak hati-hati. Sama seperti halnya misalnya Bante. Bante kan tidak punya apa-apa nih. Tapi saya punya, menurut saya punya pandangan pengertian yang baik. Yang saya pikirkan, yang saya ucapkan, yang saya lakukan ternyata membawa efek baik, positif, berguna, bermanfaat bagi kehidupan saya dan juga bagi orang-orang yang mendengarkan. Sehingga saya hanya bisanya melakukan itu, memberi dengan pengetahuan yang saya miliki. Dan orang punya kemampuannya masing-masing di dalam memberi itu. Kalau misalnya saya menyampaikan sesuatu yang mengandung unsur kebencian, berapa banyak orang yang teracuni oleh kebencian dengan kata-kata saya. Akhirnya semuanya mungkin timbul kebencian. Dan itu menimbulkan dosa yang besar. Kalau kita bisa menyampaikan kata-kata dengan penuh cinta kasih, akhirnya semua orang mendapatkan manfaat, kesejukan, kedamaian, dan semuanya bisa memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang penuh dengan cinta kasih, maka kata-kata saya ini menimbulkan nilai kebajikan yang besar. Tapi kalau yang saya sampaikan itu bisa menimbulkan percekcokan, perselisihan, pertikaian, virus kebencian, maka yang terjadi dosanya besar. Maka hati-hati di setiap pikiran kita, hati-hati di setiap ucapan kita, hati-hati di setiap perilaku kita. Dalam Dhammapada, Buddha mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Dan apabila kita bertutur kata, berperilaku dengan pikiran yang buruk, maka keburukan yang kita sampaikan melalui ucapan perilaku kita akan mengikuti kita, membuat kita sengsara, membuat kita menderita. Dan lebih menderita lagi di saat keburukan-keburukan itu menimbulkan penderitaan. Tapi dikala kita mengarahkan pikiran kita yang menjadi pemimpin, pelopor, pembentuk nanti ke ucapan yang benar, ucapan perilaku yang berguna, bermanfaat, yang memiliki nilai-nilai kebajikan, maka kebajikan yang kita lakukan ini akan senantiasa mengikuti kita, membuahkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sekarang ataupun kehidupan yang akan datang. Maka karena itulah hati-hatilah, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang terpaan anginnya. Dan semakin kebajikan bisa kita lakukan, ketahuilah ada hal-hal yang buruk yang kalau kita tidak hati-hati juga muncul di sana. Pergi ke tempat ibadah adalah hal yang baik. Karena dari tempat itu kita bisa menimbulkan keyakinan, pencerahan-pencerahan sehingga kita yang dulunya penuh dengan kebencian, akhirnya penuh dengan cinta kasih. Yang dulunya kikir, setelah belajar ajaran agama, punya kemurahan hati, suka memberi, membantu, menolong sesamanya. Kalau dulunya orangnya memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang keliru, salah, jahat, berdosa,
setelah belajar ajaran agama, memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang berguna, bermanfaat, yang memiliki nilai-nilai kebajikan, yang membuat siapapun yang merasakannya juga berbahagia. Maka karena itu, mari kita semuanya di dalam proses kehidupan yang tidak pasti, yang saya katakan hidup tidak pasti itu karena ya saat ini kita masih hidup, tapi belum tentu besok masih hidup. Setiap kehidupan yang kita miliki, mari kita gunakan untuk senantiasa menebar kebajikan. Dan kalau kita benar-benar tahu tentang hukum karma, kita takut untuk melakukan keburukan. Kenapa? Itu seperti hanya orang yang membuat lubang kematian bagi dirinya sendiri, yang cepat atau lambat kita masuk sendiri ke situ. Nah, maka karena itu, mari kita semuanya gunakan, manfaatkan waktu kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan sarana-sarana yang kita miliki untuk senantiasa menabur kebajikan. Kita akan menerima akibat dari perbuatan kita sendiri. Kita akan mewarisi perbuatan-perbuatan kita sendiri. Kita akan terlahir sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Kita akan berkerabat dengan perbuatan kita sendiri dan bahkan tergantung pada perbuatan kita sendiri. Perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang kita lakukan, akibatnya akan kembali kepada pelakunya. Seperti Romo Oto tadi sampaikan, semua orang, semua makhluk pada saatnya ngunduh woh pakatine dewe-dewe akan menerima akibat dari perbuatannya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bante Anumodana atas tanggapannya dari tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan oleh tokoh agama. Yang dari penanggap untuk agama Islam sudah siap kepada Romo. Saya persilahkan Romo untuk memberikan tanggapannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Nah, semua ini saudara. suara yang saya rindu-rindukan. Suaranya Gus Misam ini menyejukkan sekali. Kalau saya dengar itu kayaknya tersirap gitu. Monggo. Paling pinter kalau memuji Bante. Alhamdulillah di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berangkulan mesra di antara 7 tokoh agama menuju merayakan perbedaan yang sesungguhnya itu adalah anugerah ilahi yang harus kita syukuri terus-menerus. Di kesempatan kali ini giliran Bante yang menyampaikan fatwa-fatwa atau menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Sama dengan Islam, bahwa yang disampaikan Bante dari awal hingga akhir itu adalah persis seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad saat hendak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah 12 tahun masa kenabian di Mekah, Nabi Muhammad mengajak sahabat-sahabat dekatnya untuk pindah ke Madinah. Sebelum berangkat, Nabi menyampaikan khutbah singkat yang intinya membahas tentang karma yang disampaikan Bante tadi. Kalimat dari Nabi kita Muhammad adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya sesungguhnya perbuatan yang layak mendapat balasan adalah perbuatan yang dilandasi atau didasari
dengan ketulusan niat. Artinya perbuatan itu dilakukan sepenuh hati dengan kesadaran penuh. Baik buruknya akan menimpa dirinya. Barang siapa yang melakukan kebaikan dengan kesadaran penuh dan penuh penjiwaan, ia akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan yang ia lakukan. Begitupun ketika berlaku buruk. Jika ia melakukannya dengan penuh kesadaran, artinya tahu itu buruk, sadar bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu buruk, dan tetap saja dilakukan, ia akan menimpa, balasannya akan menimpa kepadanya sesuai dengan bobot keburukan yang ia lakukan itu. Dalam Islam yang lebih sering dikenal dengan istilah karena Allah. Bahwa perbuatan baik akan dibalas baik dengan syarat melakukannya semata-mata karena Allah. Dan tidak ada perbuatan buruk yang dilakukan karena Allah. Perbuatan buruk pastilah tidak karena Allah. Pasti karena nafsu, karena kepentingan pribadi atau kelompoknya atau golongannya. Yang itu tidak diharapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya lah yang akan diterima oleh tiap-tiap orang adalah apa yang sesuai dengan yang diniatkannya. Artinya yang akan didapatkan oleh setiap insan adalah manawa. Apa yang ada di dalam niatnya. Hak tiap-tiap insan, dia berhak mendapatkan apa, itu sesuai dengan apa yang diniatkannya dalam hidup ini. Jika kebaikan, maka ya kebaikan yang akan diterimanya. Jika kebaikan yang lebih, ada baik, ada lebih baik, ada terbaik. Jika kelebih baikan yang ada di dalam niatnya, maka ya kebaikan yang lebih itu yang akan didapatkannya. Dan jika yang diniatkan itu yang terbaik, maka yang akan didapatkannya adalah yang terbaik. Ini dalam Islam dikenal secara garis besar, hamba Allah itu dibagi 3, umum, khusus, istimewa. Hamba umum mendapat kebaikan, hamba khusus mendapatkan kebaikan yang lebih, plus hamba istimewa mendapatkan terbaik, yang terbaik. Faman kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya ke Madinah mengikuti Nabi itu niatnya benar-benar menuju Allah dan Rasulnya, maka proses atau perjalanan hijrahnya menuju Madinah itu sudah mendapatkan anugerah dari Allah dan Rasulnya. Dan sesampainya di Madinah, ia akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrah pindahnya dari Mekah menuju Madinah itu karena dunia atau karena seorang perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya menuju sesuatu yang diniatkannya itu. Ya, hijrahnya tidak karena Allah, tidak dengan Allah, ya pasti tidak menuju Allah,
tidak menemui Allah. Tapi hijrahnya karena dunia, ya pasti dengan nafsu. Dan nanti akan mendapatkan dunia yang diinginkannya itu. Tapi itu semua hanya semu di dunia saja. Nah, di hadis Nabi ini ada yang menarik. Nabi di situ menyatakan, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang hijrahnya menuju Madinah itu karena dunia atau seorang perempuan yang akan dinikahinya, di situ karena ada salah satu sahabat yang terkesan semangat sekali hijrahnya ke Madinah. Sampai sebagian sahabat yang lain itu heran. Kok demikian semangatnya? Ya, ingin segera pindah ke Madinah. Tidak ada yang tahu isi hatinya. Hanya Allah yang tahu, dan Nabi kita Muhammad diberitahu oleh Allah. Ternyata orang tersebut diam-diam punya simpanan di Madinah. Jadi seakan-akan sahabat-sahabat senior yang lain itu merasa kalah semangat saat diajak hijrah ke Madinah oleh salah satu sahabat ini. Ternyata diam-diam salah satu sahabat ini punya simpanan wanita di Madinah. Maka ikutnya hijrah ke Madinah tidak karena Allah, tapi karena seorang perempuan yang disukainya di Madinah, yang hendak dinikahinya itu. Nah, disitulah maka Nabi kemudian menggunakan ada kalimat wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, disinilah maka betul yang dikatakan Bante, orang lain tidak tahu apa isi hati kita. Yang orang tahu yang terlihat, yang di dalam hati tak terlihat. Maka hukum karma itu asli murni hukum Tuhan yang adil, yang siapapun tidak bisa mengelak dari keadilan Tuhan, keadilan ilahi itu. Bahwa hukum yang berjalan di atas permukaan bumi ini adalah hukum Tuhan, yaitu karma. Siapapun, tanpa pandang bulu, anak siapapun, anak raja, anak presiden, anak orang biasa, atau siapapun dia, tidak ada yang selamat dari hukum karma. Sebab hukum itu adalah hukum keadilan ilahi yang Allah tidak memandang siapa dalam menghukum dan menghakimi. Yang benar ditentukan benar, yang salah dihukum salah. Siapapun tidak bisa mengelak dari keadilan ilahi itu. Dan keadilan ilahi itu sesungguhnya bukan ditemukan di akhirat nanti, tapi di dunia sekarang ini juga sudah kita rasakan bersama. Dan buahnya, buah dari perbuatan kita yang sesungguhnya adalah diberikan nanti sesudah mati. Jika belum mati, jangan harap buah dari amalan atau perbuatan kita itu diberikan. Untuk itu, jika ingin segera dibalas perbuatan baik kita, dalam Islam ada perintah mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum kalian semua mati. Artinya matikanlah nafsu kalian. Matikanlah kepentingan pribadi kalian. Matikanlah kemauan atau kepentingan pribadi kelompok golongan itu. Murnikanlah semata-mata karena Allah, dengan Allah, demi Allah, bersama Allah dalam melakukan
kebaikan yang diyakini kebenarannya. Maka tidak menunggu di akhirat nanti balasan kebaikan yang kita lakukan, dengan keyakinan kebenaran itu akan kita rasakan saat ini juga di dunia ini. Dalam Islam ada lagi ungkapan la khaira khairun khairun la yadum wala syarra syarrun syarrun la yadum. Kebaikan tidaklah disebut kebaikan jika kebaikan itu tidak langgeng adanya. Wala syarra syarrun syarrun la yadum. Begitupun keburukan atau kejahatan. Tidak disebut buruk atau tidak disebut jahat. Keburukan atau kejahatan itu yang tidak langgeng. Nah, sesuatu yang langgeng itu adanya di dalam hati. Artinya begini, kalau kita melakukan kebaikan hanya sesekali atau berulang-ulang kali, namun tidak kita lakukan terus sampai mati, hanya sesekali atau ya seringkali tapi ada muatan, nah itu bukan kebaikan dan ya tidak dibalas. Maka orang-orang awam yang merasa banyak melakukan kebaikan tapi balasannya kok belum dirasakan, mungkin kebaikannya yang dilakukan itu belum tulus, murni karena Allah. Begitupun keburukan, kita tidak bisa mengatakan si A si B itu orang buruk. Jika kita hanya melihat sesekali atau beberapa kali, tapi kemudian kita melihat ia bertaubat, maka keburukan yang dilakukannya dulu itu bukan keburukan menurut Allah. Mungkin dia berlaku buruk itu karena keterpaksaan atau karena dorongan sebab-sebab dari orang tua atau mertua atau istri atau anak atau lingkungannya, sehingga ia melakukannya tidak setulus hati, tapi melakukannya secara keterpaksaan. Faman itu ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang berbuat ini itu, ketika berbuat itu terpaksa, keadaan yang memaksa, mengelak tidak bisa, mengelak tidak bisa, menepis tidak mungkin, maka fala itsma alaih, maka tidak dosa baginya. Nah ini firman Allah yang menunjukkan bahwa perbuatan yang tidak didasari dengan niat itu tidak dibalas. Baik buruk tidak dibalas. Kebaikan tidak dibalas jika tidak didasari ketulusan niat. Begitupun keburukan. Dari sinilah maka tidak ada yang lebih penting untuk diperbaiki terus-menerus kecuali manawa fil qalbi, apa yang diniatkan di hati. Nah, kualitas seseorang itu terlihat dari isi hatinya. Isi hati terlihat dari pola pikirnya. Pola pikir terlihat dari tindakan-tindakan kesehariannya. Tindakan-tindakan keseharian terlihat dari ucapan-ucapannya. Dari sini kita harus berhati-hati dan lebih hati-hati lagi dalam bertutur. Jangan sampai menyakiti dan menyinggung orang lain. Jika ada efek menyinggung atau menyakiti orang lain, berarti itu tidak dari dalam hati nurani yang suci. Kalau benar-benar dari hati nurani yang suci, pastilah tidak menyakiti siapapun dan tidak menyinggung siapapun, karena kebenaran itu yang sesungguhnya bisa diterima oleh semua kalangan. Baik yang agamanya kuat maupun yang lemah maupun yang tak beragama, asal ia punya hati, ia bisa merasakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bante atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo atas penyampaian tanggapannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ya Bante, karena dari tadi Zela sudah melihat di kolom komentar itu sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul yang sudah Zela baca semua dan ternyata memang mirip-mirip yang ditanyakan. Bisa disimpulkan untuk pertanyaannya, yaitu yang pertama, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, mengapa seringkali kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, begitu katanya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah karma itu bisa menurun pada keturunan kita atau anak-anak kita? Jadi ada beberapa audiens yang menanyakan hal ini, Bante. Jika memang bisa menurun, apakah ada cara untuk mengatasinya, begitu? Monggo Bante untuk bisa menjawab pertanyaannya. Bante bisa di on mic dulu, Bante, mohon maaf. Oh ya, mohon maaf. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga dari semua tokoh agama, terutama dari Gus Nisam. Saya perlu belajar bahasa Arab juga, supaya nanti saya bisa menyampaikan kalau ternyata di dalam ajaran Islam pun sesungguhnya ada yang menyampaikan tentang hukum sebab dan akibat. Nah, berkenaan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, kita sering melakukan kebajikan kok terkadang malah berbuahnya tidak sesuai dengan harapan. Kita tidak akan pernah memetik sesuatu yang bukan tanaman kita. Cuma mungkin tanaman ini kita sudah lupa bahwa kita yang pernah menanam itu, dikala kita sudah berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ternyata tanaman yang pernah kita tanam itu matang. Sehingga kita berpikir, loh, saya udah berbuat baik kok, buahnya penderitaan. Ya misalnya saya lah. Dalam hidup saya ini saya sudah berpikir memberikan hidup saya untuk semuanya. Saya tidak berpikir untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi, begitu mencari kepuasan indriawi duniawi. Meninggalkan orang tua bukan hal yang mudah bagi semuanya, terutama juga bagi saya sendiri. Harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayang itu tidak, karena itu menimbulkan derita. Tapi saya lakukan itu. Saya berusaha untuk setiap pagi, siang, sore, malam di dalam kehidupan yang begitu cepat dan singkat ini, upaya untuk terus berbuat baik. Kapan saja, di mana saja. Sampai saya sering katakan, jadikanlah kebajikan sebagai nafas dari kehidupan kita. Walaupun kita sudah melakukan itu, niat kita sudah baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, tapi kita tidak bisa menghindar dari karma buruk yang pernah kita tanam sebelumnya. Sehingga pada saat saya melakukan kebaikan-kebaikan itu pun, bisa saja saya memetik penderitaan. Sehingga kalau orang tidak mengetahui itu, loh, katanya berbuat baik menimbulkan kebaikan dan kebahagiaan. Ini kok berbuat baik malah menimbulkan penderitaan. Dan kalau kita tidak mengerti, memahami itu, kita akan kecewa. Kita bisa marah. Bahkan kita menanam hal-hal buruk lagi karena kita menganggap perbuatan baik ini tidak ada gunanya. Gitu. Tapi kalau kita bisa mengetahui, oh ternyata ini waktunya matang. Kita bisa menerima itu dan kita harus bisa pastikan bahwa kita tidak mau menanam hal yang buruk lagi. Ya kalau sudah memetik sekali akibat dari perbuatan buruk itu menimbulkan penderitaan, reaksi kita berikutnya itu jangan menanam hal yang buruk lagi. Sehingga kita segera akan bebas dari penderitaan yang kita alami. Tapi kalau kita menerima akibat dari perbuatan buruk kita, kemudian kita reaksinya buruk,
menanam hal yang buruk lagi, disakiti itu sakit dan kemudian kita membalas menyakiti, ini tidak akan selesai. Buddha mengatakan, kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Maka karena itu, kesadaran, kesabaran, itu cara praktek melatih yang tinggi sekali. Orang mungkin pandai sembahyang, orang pandai mungkin beramal, mungkin juga sering tirakatan, tapi kalau nggak sabar, dia harus belajar sabar. Karena kebencian yang sesaat, emosi yang sesaat bisa menghancurkan semua kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah kita upayakan kita bangun. Hanya karena emosi sesaat, hanya karena kebencian yang nyusup ke dalam diri kita. Itu yang kita lihat kadang-kadang ceritanya sepotong. Orang baik kok hidupnya sengsara. Orang jahat kok hidupnya mulia gitu. Padahal mereka semua tetap menerima, mewarisi akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, jenis akan mencari jenis. Orang yang melakukan keburukan di dalam kehidupannya, dia nanti kalaupun lahir di dalam kehidupan sebagai manusia, dia akan terlahir di dalam kondisi keluarga yang tidak baik. Karena kita punya bibit yang tidak baik, perilaku kita yang tidak baik, yang menyimpang, ya kita akhirnya terlahir di dalam keluarga yang tidak baik. Orang yang kikir, orang yang tamak, orang yang tidak suka di dalam melakukan nilai-nilai kebajikan ini, begitu lahir di dalam keluarga yang tidak punya. Kehidupan keluarganya susah, sulit. Nah, sehingga kadang-kadang orang melihat sepotong cerita itu, keburukan keluarga itu terwariskan kepada anak cucunya. Anak cucunya menjadi susah, sulit. Padahal yang terjadi, orang yang melakukan keburukan di dalam hidupnya, begitu dia meninggal dunia dan terlahir di alam manusia lagi, umpamanya begitu, dia bisa terlahir di dalam keluarga kondisi yang ekonominya tidak mampu, kehidupannya susah, sulit, jenis mencari jenis. Orang tuanya menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Dia sendiri juga menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Tapi kita belajar ajaran agama ini bukan hanya menerima. Oh, ini karma masa lalu saya, waktunya matang. Dan kita tidak melakukan apapun. Bukan begitu. Terimalah itu sebagai akibat dari perbuatan karma buruk kita. Kalau memang itu adalah perbuatan buruk kita, kita terima itu. Dan dari situlah kita harus punya kesadaran. Wong sadar itu tidak muncul pikiran-pikiran yang buruk, tutur kata, perilaku yang buruk. Munculkan kesabaran, munculkan pengendalian diri, kebijaksanaan untuk tidak merespon ke hal yang negatif lagi, tidak menanam ke hal yang buruk lagi. Dan setelah itu berupayalah, walaupun susah, sulit, penderitaan kayak apapun, kita usaha untuk tanam kebaikan-kebaikan. Dan memang itu ada orang-orang yang kualitasnya demikian. Walaupun hidupnya susah, keluarga susah. Walaupun sesusah apapun, dia tidak membuat susah orang. Dia berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka karena itulah hidupnya menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan orang tua yang memang kehidupannya tidak baik, misalnya orang tuanya memiliki keyakinan yang menyimpang, keliru, moral yang tidak baik, orangnya tidak suka beramal, tidak suka memberi, memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang penuh dengan kebencian, keserakahan, kebodohan.
Orang yang tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa bakti pada orang tuanya, pada guru-gurunya, kepada para pendahulu-pendahulunya. Orang yang hidupnya seperti ini, kalaupun memiliki anak, dia kemungkinan besar anaknya itu dari alam bawah. Bukan dari alam manusia ataupun dari alam surga. Dia dari alam bawah. Yang membuat anaknya ini durhaka. Yang membuat anaknya ini tidak hormat, tidak bakti kepada orang tua yang memang tidak baik. Jadi jenis mencari jenis. Yang terkadang kita membaca instannya karma buruk orang tuanya terwariskan kepada anak-anak. Padahal kenyataan yang terjadi tidak demikian. Ini yang perlu kami sampaikan karena semua orang, semua makhluk seperti tadi Rom Oto sampaikan, ngunduh woh pakatine dewe-dewe. Semua orang, semua makhluk menerima, mewarisi akibat dari perbuatannya sendiri. Perbuatan kebajikan membawa kebahagiaan, perbuatan keburukan menimbulkan penderitaan. Dan di dalam kehidupan yang singkat ini, Bu Azhar sekalian sebagai closing hari ini, kita mau mencari apa, kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Kita mencari batu akan dapat batu. Kita mencari emas akan dapat emas. Kita mencari harta kekayaan duniawi, kita akan mendapatkan itu. Kita mencari kebajikan akan mendapatkan kebajikan. Monggo silahkan saja mau mencari yang mana. Tapi yang pastinya harta, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, semua yang bersifat duniawi, walaupun kita cari, kita kumpulkan, kadang-kadang terjadi benturan, semua pada saatnya akan kita tinggalkan. Tapi ada satu yang tidak akan pernah kita tinggalkan dan akan selalu menyertai kita adalah perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan kebajikan membawa kebahagiaan kehidupan sekarang dan juga yang akan datang. Perbuatan buruk atau berdosa yang kita lakukan menimbulkan penyesalan sekarang, penderitaan sekarang, dan juga kehidupan yang akan datang. Semoga semuanya selalu sehat, selalu berbahagia, damailah jiwa kita, damailah saudara kita, damailah negeri kita, damailah dunia kita. Sapi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Salam kebajikan, salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Bante Anumodana atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini dengan tema hukum karma, hukum sebab akibat. Dan tentunya pada malam hari ini pasti akan bermanfaat untuk menjadi pedoman di kehidupan kita pada saat ini. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Ulan selaku pembawa acara pada malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau ada kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya serahkan kepada Mbak Ulan. Saya akhiri. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam semua bersaudara. Terima kasih. Salam semua saudara. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mbak Zela Agif Permadani yang sudah memandu jalannya jagongan dan diskusi kita pada malam hari ini tentang tema hukum sebab akibat. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada narasumber pemateri dari tokoh Rohaniawan Buddha, Bante Teja Puno Mahatera. Terima kasih Bante sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pemaparan dan pencerahan untuk kami semua, untuk masyarakat luas. Dan juga kami sampaikan terima kasih juga seluruh tokoh rohaniawan IMB yang lain yang sudah jadi penanggap, menyampaikan juga dari pandangan masing-masing agama. Dan juga terima kasih seluruh peserta jagungan online yang sudah selalu setia bersama kami. Dan juga sampai jumpa di Senin depan dengan tema yang berbeda. Mari kita selalu menabur kebaikan, menabur kebajikan, dan semoga kita semua
dimudahkan untuk menjadi insan yang husna wa ziyadah, yaitu insan yang selalu terus-menerus memperbaiki diri. Baik, sampai jumpa Bapak Ibu di Senin mendatang. Saya ucapkan salam semua saudara. Wassalamualaikum, dan jangan lupa untuk mengisi absensi serta kuesionernya untuk penerbitan e-sertifikat. Baik, sampai jumpa Senin depan Bapak Ibu. Wassalamualaikum. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Bante, Mbak Ulan. Terima kasih. Yuk. Oke. Kalau ada materinya bisa